Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 152. Kiara Mende, keras. Ya, aku yang salah. Terserah kamu ajalah Rick. Kayaknya kamu lebih puas kalau memang aku yang salah. Kiara pasrah. Dia berdiri dari tempat duduk kafe itu dan berniat pergi. Terlalu lama bersama dengan Alarik hanya akan membuat hatinya semakin sakit. Saat baru selangkah Kiara berbalik, pergelangan tangannya langsung ditahan oleh Alarik. Mau kemana kamu? Kiara langsung menyentak tangannya hingga terlepas dari pegangan Alarik. Lepas. Aku mau pulang. Nggak guna juga. Aku jelasin semuanya ke kamu. Sampai nanti juga kamu bakal tetap nyalahin aku. Sekuat tenaga Kiara berusaha menahan tangis. Kalau bisa, dia ingin sekali menangis dan meraung-raung saking sakit. Hatinya disalahkan terus seperti ini. Sayangnya dia tidak bisa. Kiara hendak pergi lagi, tapi Alarik tak menyerah. Menahan lengannya. Kiara kesal. Mengapa pula Alarik terus saja menyiksa hatinya? Mau apa lagi sih, Rick? Belum puas nyalahin aku. Putusin hubungan kamu sama Samba, pinta Alarik. Aku memaksa, dan kamu harus menuruti apa yang ku bilang? Ara, ucap Arik penuh penekanan. Kiara merengut. Jangan maksa. Kamu bukan siapa-siapa yang bisa ngatur keputusan dalam hidupku. Alarik frustrasi. Tinggal batalin aja pertunangan kalian. Apa susahnya sih? Ini cuma nyuruh kamu batalin pertunangan. Bukan nyuruh kamu cerai. Enteng banget kamu ngomong. Aku kan udah bilang masalah kayak gini nggak hanya soal aku dan Bang Samba. Tapi soal keluarga juga, bentak Kiara. Bisa nggak sih sekali aja kamu jadi orang yang nggak egois? Balas Arik tak mau kalah. Kiara muak disebut egois sejak tadi. Kalau dia egois, lantas Alarik apa? Sejak tadi dia terus memaksa Kiara untuk membatalkan pertunangannya dengan Samba. Situasi keluarga Kiara baru saja membaik setelah semua keributan yang viral itu. Kalau Kiara tiba-tiba membatalkan pertunangan, mereka bisa marah lagi orang tuanya. Lama Kiara tidak menjawab membuat Alarik tidak sabaran. Mereka masih berdiri dengan Alarik yang menahan lengan Kiara. Jawab, Ara. Kamu bakal batalin pertunanganmu sama Samba, kan? Kiara melirik malas kepada Alarik. Kalau aku nggak mau, kamu harus mau, paksa Alarik. Fine. Aku bakal batalin pertunanganku sama Bang Samba. Kiara sengaja menggantung ucapannya. Alarik yang mendengar itu seketika merasa lega. Nah, seharusnya kamu. Tapi dengan satu syarat yang harus kamu penuhi. Sambung Kiara. Alarik mengernyit. Syarat? Ya, aku nggak bisa gitu aja nerima kamu merintah-merintah seenaknya. Makanya aku mengajukan syarat ini sebagai imbalannya. Alarik mendecak. Cek. Ya udah sebutin syaratnya apa. Arik harus nikah sama aku, ucap Kiara. Alarik membelalak. Dia jelas kaget. Syarat macam apa itu? Kamu jangan gila, ya? Kiara mengendikkan bahunya tak acuh pada protesan yang dilayangkan oleh Alarik. Ya terserah. Itu penawaran aja. Nggak ada paksaan juga kok. Kalau kamu mau ya ayo, kalau enggak juga nggak masalah. Sekarang giliran Alarik yang berada di situasi terdesak. Tapi kenapa syaratnya harus nikah sama aku sih? Memangnya nggak ada syarat lain apa? Ya nggak apa-apa. Syarat dariku ya suka-suka aku dong. Untuk alasannya, kamu nggak perlu tahu, itu urusanku. Arik jangan kepo. Alarik Mende, berat. Dia mulai menimbang-nimbang.
Niatnya dia mau memaksa Kiara membatalkan pertunangannya, kok sekarang malah dia yang berada dalam situasi begini. Kiara memperhatikan perubahan ekspresi Alarik. Campuran antara bingung dan kaget. Makanya nggak usah ngejelekin orang. Pakai ngatain orang lain egois pula. Sekarang ditantang balik malah diem. Nggak punya nyali kamu. Kiara kali ini berhasil menarik tangannya dari Alarik. Dia mau pergi. Percuma saja berdebat dengan pria itu. Ujung-ujungnya malah makan hati. Baru beberapa langkah Kiara menjauh dari Alarik, pria itu mendadak menjawab syarat yang dia ajukan. Apalagi, jawaban itu sungguh mengejutkan. Oke, aku mau. Aku bakal jadi suami kamu asalkan kamu batalin pertunangan dengan Samba. Kiara kaget setengah mati. Jangankan berekspektasi untuk diterima, Kiara saja mengajukan syarat itu secara spontan. Demi Tuhan, ini Alarik benar-benar menerima syarat darinya. Alarik mau jadi suaminya. Kiara masih tidak bisa menerima apa yang ia dengar. Wait, apa jangan-jangan Alarik cuma main-main dengannya? Mata Kiara memicing dan ia melihat Alarik berjalan mendekatinya. Gimana? Desak Alarik. Lah sudah sangat frustasi karena Kiara tidak mau mendengarkan ucapannya. Jadi, kapan kamu mau putusin pertunanganmu dengan Samba? Kiara mengatupkan bibirnya. Tenggorokannya terasa kering. Dalam hati, ia tidak bisa berhenti bilang, astaga. Astaga. Antara kaget dan senang setengah mati. Untuk sesaat, Kiara cuma bisa menatap Alarik. Mungkin kuping Kiara yang sedang bermasalah. Seorang Alarik menyetujui persyaratan impulsifnya begitu saja. Jangan mimpi, Ara. Jangan sampai termakan ekspektasi sendiri lagi. Kiara terkekeh canggung. Arik percaya, aku cuma bercanda. Aku nggak bener-bener minta kamu nikahin aku kok. Meski kalau diajak nikah beneran juga, nggak mungkin. Aku bilang nggak, sambung Kiara dalam hati. Alarik mende, panjang, ia menatap Kiara dengan serius. Lah tidak boleh mundur sekarang. Ara, tolong deh. Aku beneran serius. Kalau itu yang kamu mau, asal kamu mau putusin pertunanganmu dengan Samba, aku bakal nikahin kamu. Terus, gimana sama Jelita? Pertanyaan Kiara membuat Alarik terkejut. Dia lupa kalau statusnya masih sebagai kekasih Jelita. Jelita kan pacarmu. Kalau kamu nikah sama aku, gimana nasib Jelita? Kamu jangan sembarangan deh. Jelita itu urusanku, bukan urusanmu, Ara. Alarik menjawab dengan tenang. Lah tidak boleh membiarkan Kiara pergi sebelum mendapatkan jawaban yang pasti darinya. Kalau bisa sih, Alarik akan sekalian mengurung Kiara di sini. Semalaman sampai dia mau bilang iya. Yang penting, sekarang kamu harus putus sama Samba. Titik. Jadi, kapan kamu akan memutuskan Samba? Kiara menghela napas. Lah berjalan melewati bahu Alarik dan menarik kursinya, duduk di sana lagi. Alarik mengikutinya dan kembali duduk di tempatnya. Kiara menghabiskan sisa smoothie-nya untuk meredakan tenggorokannya yang gatal. Banyak bicara sambil ngegas ternyata membuat tenggorokan kering. Arik, aku nggak bisa batalin pertunanganku sama Bang Samba gitu aja. Apalagi rencananya mau diadakan dalam waktu dekat, terang Kiara, memberi Alarik pengertian. Lah menatap Alarik dengan ragu-ragu. Tidak yakin apakah dia harus berbagi rahasianya dengan Samba kepada Alarik atau tidak, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk bicara. Tapi, abis Bang Samba balik dari Lebanon, aku janji kok bakal batalin pertunangan kami. Bang Samba udah kasih aku kebebasan untuk milih, pokoknya kalau Bang Samba udah
Balik lagi ke Indonesia. Alarik merasa berkonflik. Benarkah cuma itu saja? Mana bisa ia percaya kepada Kiara begitu saja? Rasanya, Samba dan Kiara bertunangan hanya untuk main-main semata, untuk menyenangkan kedua orang tua mereka. Otot-otot wajah Alarik menjadi lebih rileks. La melirik cangkir kopinya yang sudah kosong kemudian bersandar ke kursi dengan tangan menyilang di depan dada. Kamu yakin? Kamu berani sumpah kalau kamu nggak bohong? Apaan sih Arik? Mana ada aku bohong? Kiara mendengkus sebal. Dia kan sudah berusaha jujur kepada Alarik, sampai rela membuka rahasianya kepada pria itu, tapi Alarik masih tidak percaya. Tenang aja. Aku janji kok bakal batalin pertunanganku sama Bang Samba. Tapi, ya gitu, nunggu orangnya selesai. Nugas dari Lebanon. Alarik mengangguk. Matanya yang tajam menelusuri mata bulat Kiara. Sorot mata Kiara selalu memancarkan kilat jenaka dan main-main, tapi Alarik bisa menilai kalau cewek gila ini memang sedang serius. Ya udah. Alarik membuang muka, ia teringat Bunga lagi. Adiknya pasti sedang menangis sampai matanya bengkak. Setelah mendengar berita pertunangan Samba dan Kiara. Sekarang, kamu jelasin ke Bunga. Kasihan dia. Galau terus. Kalau kamu gak bilang apa-apa ke Bunga, dia nggak akan tahu kalau sebenarnya kamu dan Samba merencanakan hal kayak gitu. Lia, tenang aja, Rick. Aku akan telepon Bunga nanti dan jelasin ke dia. Tapi, Kiara tampak mempertimbangkan kata-kata selanjutnya. Kalau syarat spontannya kepada Alarik bekerja, bagaimana kalau Kiara menambahkan satu persyaratan lain? Kiara merasa dirinya jadi orang jenius ketika memikirkan hal ini. Tapi, setelah Arik putus sama Jelita, baru deh aku telepon Bunga. Ara. Alarik mengembuskan napas panjang. La merasa kalah telak hari ini. La memutar matanya dan memijat batang hidungnya dengan lelah. Karena Kiara sudah berbagi rahasianya kepada Alarik, maka Alarik juga bersedia berbagi rahasianya kepada Ara. Sebenarnya, Alarik memulai, entah kenapa ia ingin balas dendam kepada Kiara. La menjeda ucapannya, membuat Kiara mencondongkan tubuh, menatapnya antusias. Ada apa, Rick? Tanya Kiara dengan urgensi dalam suaranya. Alarik tersenyum tipis. La akhirnya menjelaskan, sebenarnya, aku sama Jelita nggak ada hubungan apa-apa. Kok, yang kamu tahu itu hanya gimmick. Settingan. What? Alarik terkekeh geli saat melihat mata bulat Kiara membola. Yah, itu cuma gimmick untuk kerja sama produk perusahaan. Biar penjualannya naik. Kamu nggak tahu keuntungan yang bisa didapatkan dari berita dating itu. Intinya semua yang kamu dengar itu bullshit. Aku sama Jelita gak pacaran sama sekali. Kiara tertegun. La masih kaget dan tidak bisa menerima. Kalau seorang Alarik bisa-bisanya melakukan gimmick. Alarik yang mendapati wajah cengok Kiara hanya mendengkus. Nggak usah lebay deh. Namanya juga teknik marketing. Lagian, aku dan Jelita sama-sama diuntungkan dalam hal ini. Emangnya, apa salahnya coba pakai yang kayak begituan? Kan aku juga masih single, gak merugikan orang lain. Seketika kegembiraan yang luar biasa langsung menjalari hati Kiara dalam sekejap. La senang karena ia tidak jadi patah hati, tapi kesal juga karena selama ini ia hanya sakit tanpa sebab yang benar. Ini sih semua salah Alarik. Siapa suruh main gimmick segala sampai Kiara salah paham kalau dia dan Jelita punya hubungan spesial. Arik beneran kan? Kamu nggak bohong. Kiara langsung bangkit dari kursinya. Matanya berbinar penuh harap.
Alarik hanya mengangguk, wajahnya datar-datar saja. Kiara langsung jingkrak-jingkrak kegirangan. Sepatunya mengetuk-ngetuk lantai dengan keras dan tubuhnya memantul-mantul dengan cara yang lucu. Gadis itu menatap Alarik dengan riang lalu melompat ke arahnya. "Makasih Arik sudah kasih tahu aku," ujar Kiara sambil memeluk leher Alarik dan mencium pipinya dari belakang. Alarik hanya menggeleng kesal. Tidak bisa menghadapi kegilaan Kiara yang lagi kambuh. Namun, di sisi lain Alarik juga merasa lega. Kiara sudah mengetahui kebenaran di balik kedekatannya dengan Jelita, jadi tidak akan ada drama lagi ke depannya. "Kamu masih mau lompat-lompat gitu terus. Kelihatan banget kayak monyet," ejek Alarik yang mengundang kerutan di dahi Kiara. Dengan patuh, Kiara duduk di kursinya lagi. Tapi, senyuman tidak meninggalkan wajahnya. "Karena salah. Pahamnya udah lewat, sekarang kita pacaran kan, Rick?" Sudut bibir Alarik berkedut. Lah tidak siap mendengar kata itu dari mulut Kiara. Tapi, diam-diam jantungnya berdebar kencang. "Apaan sih? Pacaran dari mananya? Kok malu-malu gitu? Ayo dong kita pacaran, ya?" "Ya, kan Arik mau jadi suaminya Ara." Kiara hendak memeluk Alarik lagi, tapi Alarik mengulurkan tangannya untuk mendorong dahi Kiara dengan lembut ke tempatnya. Ara memasang ekspresi cemberut karena penolakannya. "Main nyosor aja nih cewek," batin Alarik sambil pelan. "Itu urusan nanti. Ara, kamu kan udah janji mau telpon Bunga. Jadi, apalagi yang kamu tunggu? Jelasin semuanya ke dia soal pertunanganmu dan Samba." "Oke." Ara sedikit menggerutu karena Alarik menolak pelukan penuh cintanya. Lah melirik Alarik dengan sinis lalu mengambil ponselnya dari tas. Saat ia menemukan nomor ponsel Bunga, Kiara pun menekan ikon berbentuk telepon dan menghubungi nomor itu. "Pakai speaker mode," tegas Alarik, membuat Kiara mencibir dan memasang mode speaker sehingga nada sambung yang terhubung dengan ponsel Bunga terdengar nyaring di ruangan itu. Tak lama kemudian, Bunga mengangkat panggilannya. Seperti kata Alarik, Bunga kedengarannya abis menangis karena suaranya sumbang dan parau. "Halo, Ara, ada apa?" tanya Bunga, berusaha mungkin agar terdengar tegar di telinga Kiara. Kiara menjadi sedih karena sahabatnya menangis seperti itu. Lah tidak menyangka pertunangannya akan melukai hati Bunga sampai sedemikian rupa. "Hei, jangan kebanyakan nangis dong," goda Kiara, berusaha menghibur Bunga dengan suara cerianya. "Nanti kalau nangis mulu, matamu bisa bengkak loh." Nggak apa-apa." Jawaban Bunga membuat Kiara dan Alarik saling bertukar pandang. Kiara sadar ini bukan saatnya untuk bercanda dengan Bunga. "Bunga, ada yang mau kuomongin sama kamu. Kamu pasti udah dengar soal pertunanganku sama Bang Samba, kan? Alarik udah jelasin semuanya ke aku, dan kurasa aku mau kasih tahu sesuatu ke kamu." Selanjutnya, Alarik bisa mendengar serentetan kata yang sama, yang ia dengar dari mulut Kiara beberapa menit lalu. Lah menatap Kiara dengan puas. Kiara telah menjelaskan perihal pertunangannya kepada Bunga sehingga kembarannya tidak akan menangis lagi. "Makasih, Ara." Bunga berterima kasih kepada Ara dari seberang telepon. Gadis itu terdengar lebih lega dari sebelumnya dan dia tidak lagi mengeluarkan isakan kecil. "Kalau kamu nggak bilang apa-apa soal ini, aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Sekali lagi, makasih udah mengatakan ini sama aku." "Sama-sama," balas Kiara sambil tersenyum kepada Alarik. Namun, sedetik kemudian ia malah membuang muka.
Aku janji bakal bantu kamu PDKT sama Bang Samba. Tapi, Bunga harus sabar soalnya aku harus tunangan dulu dengan Bang Samba untuk sementara waktu. Kamu bisa nunggu kan? Ilya, aku bisa nunggu kok. Bunga menyetujui ucapannya dengan bahagia. Kiara pun mengakhiri panggilan tersebut setelah mendengar ucapan terima kasih untuk terakhir kalinya dari Bunga. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas dan menatap Alarik dengan senyum kecil. Udah beres nih. Gimana? Seneng kan Bunga nggak nangis lagi? Alarik menganggukkan kepalanya, tidak memberikan reaksi lebih. Karena kamu jadi anak baik, sekarang kita makan. Aku udah pesen makanan dan bentar lagi makanannya bakal dateng. Kiara membelalak. Lah, kan sudah bilang kalau sudah makan siang dengan ibunya, tapi Alarik malah memesankan makanan lagi untuknya. Kiara ragu untuk menolak saat wajah Alarik sepertinya tidak mau menerima penolakan. Lagian, kalau mereka makan bareng di sini, Kiara bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Alarik. Kiara menjentikkan jarinya dan berkata, baguslah kalau kamu traktir. Sadar diri kalau udah main nuduh aku egois.